Damai semesta raya, rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Nurul Sifa Nusantara, pondok pesantren dari saudara kita Gus Syamsuddin Jadab atau yang saat ini dikenal Mbah Din atau Mbah Saridin. Karena beliau mudik ke Lampung, ke tempat beliau dilahirkan di daerah Mesuji, Lampung Utara. Bersama keluarga beliau mudik ke sana bersama beberapa santri. Kemarin rombongan satu mobil Alphard, 2 Innova, dan 1 Pajero. Ini 4 mobil dengan 2 istri beliau, anak-anak beliau, santri-santrinya, dan beberapa orang drivernya. Jadi saya di sini dipasrahi untuk mengawasi sementara selama ditinggal selama beberapa waktu ini. Jadi saya ada di sini jadi satpam, jadi satpam. Enggak, bukan satpam. Ya satu kehormatan, satu kehormatan sebagai orang, ya mungkin beliau menganggap saya sebagai kakak, sebagai bapak, karena lebih tua, sebagai saudara. Begini luasnya dipasrahkan untuk dijaga. Ya, kita jalani amanah apa yang diamanahkan. Baik, netizen Indonesia, kita kembali membahas tentang suasana carut marut sekarang ini di Indonesia yang lagi rame-ramenya. Kita bahas dulu tentang apa yang dianggap remeh-temeh atau leceh. Dari beberapa video yang kita lihat bersama-sama, rakyat Indonesia semua lihat, dari bahasa lisan yang terucap sudah terlihat sekali bahwa arogansi seorang Bancet Merah ini luar biasa arogan. Seorang anak muda yang belum begitu banyak berpengalaman, belum pernah berjalan-jalan kemana-mana, ya baru-baru di sekitar Indonesia lah, tapi tidak semuanya. Jadi tidak memahami kekhasan suku-suku bangsa yang ada di negara kita ini. Dianggapnya sama aja kayak di Jakarta. Oh tidak, keliru. Saya sendiri terus terang lahir dan besar di Pulau Borneo. Saya dibesarkan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Dan dari kecil dididik dengan 2 kultur. Kultur Jawa serta lingkungan saya campur. Di situ ada Dayak Bakumpai dan di situ juga ada suku Banjar. Dan ketika saya sudah mengerti sedikit tentang perjalanan spiritualitas, karena orang tua mengarahkan ke sana, saya masuk ke pedalaman dulunya, dari berbagai kampung-kampung di atas gunung dan hutan yang dulunya tidak terjamah manusia luar. Saya masuk di sana dan saya banyak belajar adat istiadat, sehingga saya banyak mengerti bagaimana saudara-saudara saya di Kalimantan itu baik orangnya, tapi tidak bisa kita menyinggung sedikit dengan perkataan, karena perkataan itu sangat menyakitkan, menyakiti. Jika manusia itu kita ibaratkan seperti cangkir atau gelas, retak itu pasti akan selalu nampak. Begitu pula hati manusia, satu kali kita sakiti, dia akan membekas selamanya. Dan itu tidak pernah dipikirkan oleh si Bancet Merah ini. Karena anak ini nggak punya otak gitu, nggak berpikir yang jauh, nggak berpikir yang skupnya luas.
Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, yang penting kontennya laku, yang penting punya uang banyak, dia sukses, viral. Harapannya ya tampil di TV, dapat kontrak. Yang diharapkan saat ini kan bagaimana dia kontrak iklan yang bermiliar-miliar, itu harapannya. Dengan cara apa? Mempertahankan eksistensinya dengan menabrak-nabrak orang lain. Untuk mempertahankan eksistensinya. Jadi dia tidak bisa berkarya sebenarnya. Karya dia apa? Tidak ada. Tapi karya yang terlihat itu ya hanya menabrak-nabrak orang untuk mempertahankan eksistensinya. Untuk memperlihatkan bahwa dia itu masih eksis, masih dikenal orang, masih banyak followernya. Tapi tidak. Bisa lihat nanti di setiap kolom komentar di video itu yang saya upload. Komentarnya semua negatif terhadap dia. Dari ratusan komen yang saya perhatikan, saya jawab, tidak satu pun respek kepada dia. Semuanya memendam kejengkelan karena tingkah laku dia. Oke, hari ini saya tidak mengomentari bahasa-bahasa lisannya. Hari ini saya komentari tentang gesturnya, gerak tubuhnya. Jadi sifat seseorang itu bisa terbaca dari mimik wajah, dari gestur gerak tubuhnya, atau body language bahasa tubuhnya. Si Bancet Merah ini terlihat dari bahasa tubuhnya memang dia orang yang sombong, congkak. Ya mungkin karena dia saat ini merasa dirinya sudah sukses, yang dulunya susah, dagang sosis bakar sambil ngojek kalau malam, sekarang sudah sukses, tapi membawa dia lupa diri sehingga dia tidak menyadari gesturnya. Dia mau ngomong apapun tentang keilmuan tapi tidak menguasai psikologi dirinya. Dia tidak pernah berkaca karena mukanya ya ditutupi make up, dia nggak pede dengan bopeng-bopengnya mungkin. Jadi seharusnya orang itu tahu ketika berbicara, ya saya ajarin kamu Bancet Merah ya. Kalau untuk belajar acting, menata gerak tubuh, menata mimik, kamu harusnya sediakan cermin besar, berhadapan dengan cermin, kamu berbicara dengan dirimu sendiri, dengan bayanganmu sendiri. Itu latihannya begitu. Sehingga kamu tahu bagaimana mimik wajahmu dan kamu bisa merubah untuk mengkamuflase di depan kamera. Saya lihat kamu tidak depan kamera ya original, bukan acting itu. Asli original kamunya memang seperti itu. Jadi netizen Indonesia memang dia orang yang sombong, dari gerak tubuhnya terlihat. Orang yang congkak, angkuh, merasa dirinya besar. Ya kalau bisa dikatakan mengalami gangguan personality disorder. Ini penyakit kejiwaan. Jadi sebenarnya seorang influencer seperti Bancet Merah ini yang menginfluence begitu banyak kaum muda Indonesia yang menentang tentang dukun penipu tapi tidak mengerti literatur keilmuan dukun sehingga justifikasi. Saya lihat juga Bancet Merah ini agama pun juga tidak begitu memahami, dia hanya yakin-yakin begitu aja. Karena lingkungan di situ ya saya tahu sendiri ya garis-garis keras. Ya mungkin sekarang dia berhubungan dengan orang-orang garis keras sehingga cara berbicaranya pun congkak, merasa paling benar, merasa yang paling hebat. Bancet Merah, belajarlah. Kalau ingin berhadapan dengan kamera dan gak dihujat orang dari gesturmu, dari gerak tubuhmu, dari mimik wajahmu. Belajar tentang body language. Dan belajarlah mengkamuflase di depan kamera gerak tubuhmu. Baru itu bagus. Tetapi saya lihat jangankan body language. Ada satu keilmuan yang paling sulit dipelajari. Yaitu mempelajari tentang micro muscle. Bagaimana memperhatikan kejujuran seseorang dari guratan-guratan wajahnya. Bukan mimik tapi guratan-guratan, gerakan-gerakan kecil dari saraf-saraf tertentu di wajah, di beberapa titik wajah. Dan di situ sulit dikamuflase.
Mungkin kamu mengkamuflase wajahmu dengan make up supaya orang nggak tahu kalau kamu sedang nggak jujur gitu ya. Atau kamu sedang nervous, makanya dengan make up tebal itu. Tapi tidak. Saya rasa kamu masih bodoh, tidak mengerti sampai sejauh itu. Dan kamu bukan pakar ini. Beda dengan orang-orang tua yang selama ini diam. Kita memperhatikan saja selama ini apa yang terjadi. Jadi tuduhan-tuduhan terhadap Gus Samsudin juga terhadap yang lain-lain itu tidak berdasar. Saya perhatikan dia hanya menginjak-injak konten kreator yang akunnya besar atau yang subscribernya jutaan. Itu yang dia cari kesalahannya, dia perhatikan, terus akhirnya dia cari celah untuk menginjak-injak sehingga dia sendiri yang besar, yang lain tenggelam. Ini yang saya perhatikan. Tetapi dia gunakan agama sebagai tameng. Kebetulan mungkin waktu itu Gus Samsudin sedang mengalami kesialan ya. Karena terlalu baik jadi orang. Saya lihat Samsudin ini terlalu baik, terlalu welcome terhadap siapapun. Karena dia ingin bersaudara dengan siapapun. Nah, celah ini dimanfaatkan oleh banyak orang yang datang ke tempat Samsudin. Saya perhatikan hampir 1 tahun ini. Jadi saya bisa menilai terlalu baik jadi orang. Jadi ya mungkin karena memang dia orang baik. Nah, celah itu dimanfaatkan. Kalau kita berbicara, oh Samsudin dukun, berkedok agama, ngomongnya begitu. Nanti dulu. Agama menjadi kedok dukun ini yang sulit. Sulit sekali dikata-katai seperti itu. Ya karena orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak memahami agama itu di mana dan dukun itu apa, sehingga mengatakan seperti ini. Agama dan perdukunan sebenarnya sama. Samanya di mana? Kalau etimologi bahasa dan terminologinya kata dukun itu dikembalikan, maka kalau dibahasakan dengan bahasa Arab, dukun itu artinya ahli. Contohnya kalau kita ke bahasa Inggris, ahli di bidang mesin disebut maintenance. Atau kalau bahasa Inggris ke bahasa Belanda menjadi montir. Kalau di Indonesia, ahli mesin disebut ya dukun mesin. Nah kalau ahli agama, dukun agama karena dia membidangi bidang itu. Dukun agama. Nah kata dukun sendiri ahli membuat ketersinggungan orang banyak. Kenapa ahli distigmakan buruk? Sedangkan bahasa dukun itu original Nusantara atau Indonesia sendiri atau Jawa dan Sumatera. Kata dukun itu hanya ada di Jawa dan Sumatera, tidak ada di pulau lain. Tapi maknanya dukun itu adalah ahli. Suatu bidang yang betul-betul dikuasai, maka yang menguasai bidang ini disebut dukun. Makanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada 12 keahlian dukun atau 12 karakter dukun. Ya mungkin sekarang kalau kita dengan bahasa Arab, ahli agama kita sebut ustadz atau kiai atau kalau bahasa Sunda ajengan. Ya kalau dibahasakan Jawa yang kuno ya dukun agama. Ya dukun itu ahli, A itu tidak, agama itu kacau. Ahli ketidakkacauan. Jadi kayak Gus Samsudin ya dukun agama, nggak salah, tapi bukan dukun berkedok agama. Ini bahasa yang di-framing namanya. Di-framing oleh anak kecil yang tidak punya tanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Bancet merah ini kurang ajar banget. Kalau sudah membawa agama yang notabene sensitif sekali di bangsa kita. Jangan mau lagi dipecah belah, apalagi dipecah belah oleh anak yang nggak berpendidikan seperti ini. Apa sih background pendidikan dia? Sarjana? Tidak. Backgroundnya tukang jual sosis, tukang ojek. Nah, itu backgroundnya seorang bancet merah. Sana di Parung sana loh.
Tapi rakyat Indonesia sudah terbodohi oleh anak ini dengan penampilannya pakai jas merah, ya kan? Jasnya merah, pakai wig merah, pakai make up. Kalau mau tahu dia beli jas pertama kali di mana? Di online. Yang harganya cuma 250.000. Kalau sekarang oke lah, mahal jasnya karena udah kaya karena YouTube. Kalau dulu pertama tampil waktu masih ya jadi tukang ojek sama jualan sosis, ya jas merahnya beli di online, harganya murah, 250.000. Berangkat dari situ, akhirnya dia berdilusi menjadi tokoh yang luar biasa hebat. Tapi kenyataannya tidak. Sudahlah, bangsa kita ini jangan mau lagi dibodohi oleh seseorang yang sebenarnya tidak punya kompetensi, sama sekali tidak punya kompetensi di dalam apa yang dia kritisi. Kita nggak boleh juga anti kritik, tapi cara mengkritisi yang benar. Kalau si Bancet Merah ini bersembunyi di balik bahasa edukasi, apa yang pernah dia edukasi? Kalau dia menguasai sulap, ya edukasi saja sulapnya. Ini trik sulapnya begini, namanya begini, gimmicknya ini, harganya sekian, belinya di toko ini. Begitu lebih bagus, endorse kamu, dapat duit. Tetapi kalau para penyehat komplementer atau para dukun yang notabene praktek menyembuhkan orang, mengobati orang, kamu kritisi dengan keilmuan sulapmu, nggak nyambung. Tapi rakyat Indonesia ini dibodohi. Sesuatu yang tidak nyambung disambung-sambungkan. Dia sendiri tidak paham dengan konsep psikologi terapi yang menggunakan placebo. Justru alat-alat placebonya dia katakan gimmick sulap. Padahal sejarahnya jelas. Alat-alat ini diciptakan, setelah itu digunakan untuk audisi master waktu itu di stasiun TV swasta. Dan itu setelah di sana orang semua tahu, akhirnya dianggap itu alat-alat sulap dan diproduksi besar-besaran, dijual online. Akhirnya orang yang mempraktekkan pun di masyarakat dianggap menipu karena belinya online. Di mana? Di Magic Shop. Karena Magic Shop menyediakan, daripada kita bikin susah, seperti dulu kita bikin sendiri semua alat. Jadi sudahlah, rakyat Indonesia harus lebih cerdas lagi. Jangan mau dibodoh-bodohi sama seseorang yang hanya mengejar popularitas dan duit. Kalian yang dibentur-benturkan untuk mendukung dia, tapi dia sendiri yang makan duitnya, dia ketawa-ketawa. Nanti ketika orang-orang ini tahu dari bahasa-bahasa ini, video ini sudah viral kemana-mana dari beberapa video yang lalu, mungkin lebih cerdas lagi. Ya kamu Bancet Merah ya harus lebih cerdas buat konten yang mendidik, konten yang bisa mencerdaskan orang lain seperti bahasamu, edukasi. Tapi kalau yang sekarang terjadi bukan edukasi, tetapi justifikasi. Kamu menjustifikasi banyak orang dan meminta dukungan dari banyak orang. Ini pola-pola bajingan namanya. Pola-pola orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dibuat. Baik, kita komentari kembali apa yang terjadi saat ini tentang etnik Dayak. Sebagai orang yang besar di sana, lahir juga di sana, apa yang disampaikan Pangalang Okjila itu benar. Saya tidak menafikan. Minyak untuk penyembuhan patah tulang itu disebut minyak bubut. Brandnya itu namanya minyak bubut karena dibuat dari sari atau saripati anak burung bubut. Burung bubut itu yang di Jawa ada, tapi hanya di sekitar Dieng, Wonosobo, Gunung Slamet, di mana pegunungan-pegunungan masih ada burung bubut itu. Kalau di Kalimantan ada, di mana-mana ada burung bubut. Cuma prosesnya yang jelimet atau lama. Betul apa yang disampaikan Pangalang Okjila itu. Bagaimana kita menemukan sarang burung bubut, mematahkan kaki anaknya yang baru beberapa hari menetas itu dipatahkan dan dilihat setelah 3 hari kakinya pulih kembali. Artinya induknya sudah mengobati. Dan di dalam tubuh anak burung bubut itu
sudah terkandung satu kandungan minyak atau enzim yang berguna untuk tulang. Itu 2 kali sampai 3 kali. Dipatahkan lagi, 2-3 hari dilihat sudah sembuh lagi, sampai 3 kali. Artinya sudah banyak kandungan enzim tersebut di dalam tubuh anak bubut yang diobati oleh induknya. Setelah itu diambil dan dilakukan prosesi. Bagaimana kalau di Kalsel disebut dilala, kalau di Kalbar mungkin digongseng atau dipanaskan, diambil minyaknya. Dan itu sah, bukan omong kosong, secara ilmiah bisa dijelaskan. Bukan hanya tradisional terus kita menjustifikasi, itu hanya sugesti. Kalau hal yang begitu tahayul, nggak ada mistik-mistikan, nggak ada spiritual-spiritilan. Ini pelecehan namanya. Pelecehannya di situ. Ini biasa-biasa saja. Tidak biasa, kalau memang biasa kamu ciptakan sendiri. Kamu bisa mengkritisi, menganggap segala sesuatu biasa, tapi kamu tidak bisa menunjukkan karyamu yang lebih daripada yang kamu kritisi. Nah, ini tipe-tipe seorang bajingan ya seperti ini, yang mementingkan dirinya sendiri, tapi punya kelemahan dia tutupi dengan bahasa-bahasa yang nggak tahu malu. Artinya orang yang tidak punya rasa malu, orang yang terlalu kelewat kepedean, ya si Bancet Merah ini. Jadi bagaimana minyak itu saya katakan ilmiah. Dari hasil penelitian dan riset-riset saya selama di Kalimantan, itu ilmiah sekali. Kenapa minyak itu bisa berfungsi dalam waktu 1 hari 1 malam, tulang itu bisa pulih, menyambung. Artinya bukan tercipta sendi baru seperti yang dokter ortopedi katakan, tidak. Jadi dari minyak bubut itu memang bekerja dengan sistem nano. Mungkin saat ini belum populer di Indonesia. Padahal nenek moyang kita sudah menggunakan teknologi nano itu sejak zaman dulu. Cuma kita nggak berpikir sampai ke sini. Orang Barat berteriak nano, nano, nano. Kita lebih duluan sebenarnya. Dan ini tidak dimengerti oleh si Bancet Merah ini. Mana dia ngerti orang tukang sosis bakar. Ya. Basicnya cuma tukang sosis, pengen terkenal, nginjek-nginjek orang lewat konten YouTube-nya. Bagaimana mau mengerti pemahaman nano? Jadi memang ilmiah. Cuman orang zaman dulu tidak bisa membahasakan seperti bahasa sekarang yang notabene lebih akademik. Karena diciptakan bahasa yang dikombinasi antara bahasa Yunani, bahasa filsafat Inggris, digabung di dalam bahasa-bahasa para akademisi. Ya memang dari hasil analisa saya, teknologi nano itu yang digunakan dalam menggunakan minyak-minyak Dayak. Dan proses pembuatannya juga alami. Cuma karena setiap suku itu kan menyimpan rahasianya rapat-rapat. Saya juga tidak seharusnya menceritakan ini, karena itu adalah rahasia saudara-saudara kita di Kalimantan, rahasia saudara-saudara kita di Borneo, yang ingin diungkap oleh si Bancet Merah, ingin tahu rahasianya tapi caranya kotor, dengan cara menghina, menginjak-injak. Tidak boleh seperti itu. Harus bermartabat dong. Kalau anak begini kan nggak punya martabat, cara dia mengkritisi pun tidak bermartabat. Jelek sekali, buruk sekali. Itu satu ya yang kita kenal minyak bubut atau minyak patah tulang. Apa yang disampaikan Pangalangok Jila tentang minyak bintang pun sama. Pengetahuan saya dengan apa yang beliau sampaikan di wawancara di TV itu sama persis, tidak jauh berbeda. Dan juga beberapa panglima yang ada di Kalimantan juga menyampaikan tentang minyak itu sama. Beberapa paranormal ataupun tokoh-tokoh spiritual dari Dayak Kenya ataupun Dayak Bunak, Benuak juga sama. Jadi kalau minyak bintang itu memang sedikit rahasia karena itu khas dan itu praktiknya
okultisme, bukan hanya sekedar herbal atau sekedar nano. Karena di situ menggunakan mandala, kalau kita orang di Jawa menyebutnya mandala. Jadi saudara kita yang di Kalimantan itu berada di sebelah utara dan sebelah selatan, terbagi dua, sebelah utara Katulistiwa dan sebelah selatan Katulistiwa. Jadi untuk praktek okultisme Dayak yang ada di sebelah selatan Katulistiwa dengan Dayak yang ada di utaranya Katulistiwa itu sedikit berbeda. Jadi kalau zaman dulu metafisika kita itu sebenarnya lebih canggih dari metafisika barat yang dikenal. Jadi